ngene lho rek, awakmu iki wong Jawa, wong Indonesia kabeh saiki iku ket biyen iku dijajah wong barat. Kukit mulai abad 14 munggah. Dijajah iku artine barangmu dipek, kebunmu di siapa no? Terus pokoknya direbut, pikiranmu dibujuki, pengetahuanmu ditutup-tutupi, gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saiki. Ojo mek rumah samu londo iku biyen tok sampai saiki, meskipun jenenge londo saiki wis koalisi, wis sekutu. Dadi sing kok waca ndek koran, sing kok waca ndek kampus-kampus, buku-buku kabeh kudu kon roh bahwa 70% dari itu semua adalah kon dibujui. Ya iki dicekel sik. Dibujui. Termasuk perang Bubat, Pararaton yang disebut Pak. Jadi awakmu dibujui bahkan saiki iki kon iki dibujui. Ana PKI, ana isu iki sing gawe kono dhewe. Engko kon omahmu dicolong entek menene ana wong ngeteri jajan nang awakmu padahal sing ngeteri jajan iku kongkonane wong sing nyolong omahmu iku mang. Ngono ya. Dadi ojo goblok-goblok nemen ya. Sampai hari ini penjajahan itu sampai hari ini bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajahan kepada kita semua. Seluruh perpolitikan nasional isunya apa kok ngene mari kok ngunu itu semua ojo percaya karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kon diomongin ono PKI itu mergo kon cek noleh terus ono maling melbu kon gak ro. Ngono rek gampangane rek ya. Iki awakmu gak usah nyelidiki sampai sakono cuman ojo gampang dibojok. Ojo gampang percaya. Maca iki dilek, maca iki diuntal ngono ya. Wis mending gak usah ruh. Wis tak nyambut gawe iki anak bojoku terus tak sik akeh dhuwitku rabi meneh ngono wis. Mangan angel-angel ya. Nah, yang dilakukan Pak Agus, Mas Ayu adalah perlawanan informasi. Mergo 70% sing kok sinau di sekolah, termasuk buku-buku resmi dari Diknas dan lembaga-lembaga selanjutnya Mas Ayu nggih, itu semua adalah hasil dari manipulasi fakta sejarah oleh penjajah. Gampangane ngono lah. Ojo muring-muring sik ta. Gitu ya, ojo muring-muring nek dikandani ojo muring-muring. Kono iku dibojok malah cinta karo sing bojo. Buelan entek-entekan nek kaya ngono iku. Nah, jadi ini belum tentu yang benar yang mana didolaki terus sing orisinal. Sebab semua itu semua itu yang Anda kenal sekarang itu kan mulane aku mau takon. Lho wong kon iku duwe Mojopahit kok gawe negara gak nerusno Mojopahit, gak nerusno Mataram, kok kon nerusno Londo. Berarti pemerintahmu saiki tetap pemerintah di dalam cengkeraman alam pikiran Londo. Saiki Londo kerjasama karo Arab, kerjasama karo Israel. Terus kon dikon ngelek-elek Iran Syiah, mergo Syiah iku Iran iku gak iso dikalahno karo Amerika karo Israel. Sementara yang membiayai Perdana Menteri Israel adalah dana-dana dari Arab sendiri dan macam-macam lah rek. Nah, awakmu gak usah mikir iku wong utangmu cek akeh. Tetapi kono ojo gak roh ngono ya, ojo gak roh ya, ojo gampang dibujuki. Wong Jawa iku cirine gak kagetan, gak gumunan. Nah, beliau terus menghimpun mana yang benar dan seterusnya akan kita cari terus-menerus karena anak-anak muda sekarang juga gelap lampunya. Ceritanya. Tapi tidak ada masalah lampu gelap karena telinga tidak terpengaruh oleh cahaya. Ngono ya Rek ya. Oh, ngono lho Rek. Oh, tepak malah khusuk ngene iki. Nek sing jajal arep wedok mulai sikute ya. Wes gak apa-apa bismillah ya terus ya. Oke. Misalnya ngene. Berita tentang Mojopahit itu macam-macam. Kita cari bareng-bareng. Ono sing ngarani misalnya Mas Ayu. Ada tahun-tahun 1398 sampai 1502 misalnya. Terus engko apa yang jenenge sirna ilang kertaning bumi, sirna ilang kertaning Jawi. Sabtu itu kita cari terus. Ono sing ngarani Mojopahit iku gak hancur, Mojopahit iku disengitno, dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa selama ada, ya Mas ya. Tidak pernah, mereka tetap, jadi Kediri itu bagian dari Mojopahit selama ada Mojopahit. Jadi begitu Mojopahit lemah, diserbu, dintekno, kemudian ono gubernur sing jenenge Nyolaiwa, gubernur Mojopahit
setelah Demak sudah berdiri, mergo nyolai wae iki dikongkon rakyat bangkit nan kembali Mojopahit gak iso-iso, akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Nah, benar yang dikatakan Mas Ayu, menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Mojopahit itu. Pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua, yang kemudian waktu itu jadi pangapnya Mojopahit, tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung. Iki kedahsyatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangapnya Mojopahit, tapi tidak karena perang politik, tapi karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang prajuritnya, membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih dan kuda putih datang ke Mojopahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V, dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Mojopahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya bojone Brawijaya sing paling ayu, sing mlebu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Jadi nek kon kepengin dolek bojo ayu, carane adalah dolek ana Brawijaya, kongkon megat bojone sing ayu terus kok rabi. Nek gak olah ya jin-jin kenek lah. Ngono rek ya, oke. Ini contoh saja. Bener tak gak tak omongno lho, gurung mesti ra. Gurung mesti. Wong saiki anake Brawijaya pira ae gurung iso ditentok persise kok. Sing aku ro 117. Anak iku 117. Raden Patah itu kalau tidak salah anak ke-18 apa ke-12 aku lali. Gitu. Nek pangape iku cacakne Raden Patah itu anak nomor 2. Pangape iku bedol negara dari Mojopahit terus nggawe keraton di kesultanan di Gelagah Wangin Demak, terus nggawe kerajaan kesultanan Demak, terus dia juga jadi pangap di Demak, tapi setelah 2 tahun dia pensiun karena sangat menyesali dia telah membunuh bapaknya Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini, pergi ke daerah selatan, di daerah Bantul, Yogyakarta. Beliau di sana menyepi, bertapa, dan zuhud, menyebut dirinya Panembahan Budo, dan sekarang Anda bisa datang ke makamnya Panembahan Budo. Itu macam-macam ceritanya. Nah, teman-teman sekalian, itu semua kita cari bersama-sama. Tidak usah bengkerengan di sing bener. Ayo golek. Jadi duduk sapa sing bener loh ya, nek urip iku rek. Apa sing bener? Dadi ojo nyalahno wonge. Opone iku bener tagak didoleki bareng-bareng. Nek kon berdoman pada sapa sing bener, situk tok sing iso kok cekel, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane mungkin salah. Nek Kanjeng Nabi gak mungkin salah karena beliau maksum, dijaga secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari Mojopahit sak pitute dimanipulir Belanda, bahkan di depannya dimanipulir ya. Setelah Mojopahit dimanipulir dengan perang Bubat, belakangnya dimanipulir melalui Ken Arok, sehingga kita tidak punya tokoh lagi, kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa. Dan itu memang cara mereka menjajah kita. Sampai saiki loh, kon gak duwe presiden sing kon temen-temen yakin nek dhek bener. Bung Karno dilok-lokno, Pak Harto dilok-lokno, Gus Dur dingersulani, dipaido, Habibie dinyek, SBY gak jelas, Megawati mbuh ya apa, kan gitu kan? Saiki tambah nemen mbuh iki presiden mbuh duduk. Jadi kita itu tidak pernah punya keyakinan terhadap apapun saja. Aku enggak mempersoalkan apa-apa. Saya sedang mempersoalkan, ayo golek sesuatu sing sak bener-bendere sak isa-isane. Tapi bukan berpedoman pada siapa, melainkan berpedoman kepada apa. Sekarang terakhir aku enggak informasi. Seluruh kerajaan tadi, ono Mojokerto, Jombang itu dewe, Jombang itu bagian dari Mojokerto ini Mas ya. Baru nanti awal abad
awal abad 20 baru menjadi kabupaten sendiri, itu ada ceritanya sendiri dan seterusnya, tapi gak perlu dek kene mergo iki ndek Mojokerto gak ndek Jombang. Tapi kan Anda tahu kemudian sampai ke Demak, kemudian ke Pajang, kemudian Pangeran Benowo menyepi, kemudian diambil alih oleh anak, apa tadi Mas istilahnya Mas? Panembahan Senopati itu? Istilah sampean mau? Nyabai loring pasar, dan itu nek dari Mojopahit itu mek pang ya. Pang cilik, duduk wite. Dahan pun tidak, dia cuma ranting. Jangankan dengan Mojopahit, wong dengan Sultan Trenggono dan Mas Karebet saja dia wis apa namanya, priayi yang agak jauh dari pohon. Nah, dia yang kemudian memimpin Jawa yang terakhir, meskipun konstitusinya sudah beralih dari Hindu Buddha menjadi Mataram Islam. Nah, singkat kata Mataram Islam itu kemudian dari Senopati sampai Sultan Agung sampai Amangkurat, terus sampai akhirnya perjanjian Giyanti sampai jadi Keraton Pakubuanan dan Hamengkubuanan, kemudian Mangkunegaran dan Pakualaman. Ya gitu ya. Terakhir teman-teman sekalian, keraton-keraton Islam Jawa ini pun dihancurkan karena di dunia ini semuanya sepakat. Sing rojo ndek kulon, rojo ndek lor, rojo ndek wah, ndek. Lah, wis kadung ngene rek. Wis gak apa-apa. Kita tuh ndak boleh terpengaruh. Wong peteng dedet kok gak masalah, ngono lho. Iki umpama gak muni, alhamdulillah kari mulai aku gitu. Tak terusno ya. Nah, iki sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke-10, 2 tahun setahun yang lalu beliau membuat Sabda Raja. Pokoknya itu suatu inisiatif dan tindakan yang menghilangkan dimensi Islam dari paugeran keraton. Jadi Sabda Raja itu pokoknya mengganti Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono, sehingga dia bukan lagi terusnya yang kemarin. Nomor 2, menghilangkan poin Senopati Sayyidin Panotogomone ilang, ya, Khalifatullah ing bumi Mataram ilang. Jadi pokoknya ada deislamisasi. Dan keraton Jogja sekarang itu 90% tidak lagi ada di tangan orang Islam. Nah, untuk membiayai Sabda Raja ini ada uang yang dikirimkan ke sana sebanyak 21 juta US dollar. Saya tidak akan menyebut siapa yang mengirimkan, tetapi sing nggawa duit iki kaget loh, iki duit digawe ngene ta. Akhirnya ndolek kanca-kanca di Jogja lapor dan bahwa ternyata ini begini. Nah, dia yang bawa duit itu kan memberi tanda bahwa dia sudah bersaksi dan sudah menyatakan sebenarnya saya tidak tahu menahu bahwa ini dipakai untuk menghilangkan Islam dari keraton, kemudian ninggalin emas iki gambare iki ana emas 1,2 kilo ya. Sapa sing kepengin njaluk meneh tak titilno ya. Tapi asal kok lek ya, ngono ya. Cek matek kon ya. Iki tak cekel tapi gak tak iki susah gak oleh tak dol. Itu untuk tanda bahwa ada peristiwa besar-besaran di Jogja di mana Islam akan dihilangkan dari keraton. Cuman gak usah cemas karena Mojopahit tetap berkuasa di Yogyakarta. Tenang aja. Lho kok iso? Kon niku keplok gorong dijelasno wis keplok. Wong aku ya mek ngarang adane rek. Gak tenang ae lah. Kita itu hafal sama Allah, insya Allah perilakunya begini, takdirnya begitu. Saya tidak ada kecemasan apapun. Allah ikut bekerja di semua itu. Nanti akan ada peristiwa-peristiwa, ada yang sakit kanker, nanti ada yang digrebek, ada yang selingkuh, ada yang kena narkoba, sehingga semua rencana itu akan batal dengan sendirinya. Dan kita sudah insya Allah tahu siapa nanti yang akan menjadi raja. Kenapa kok tetap ada raja? Saya tahu, ojo muring-muring karo keraton sih. Saiki koploki jane lek gak ono gunane sih. Nek koplokmu direbut wong oleh dicolong. Masih koplok gak kuplokane gak masalah. Tapi nek koplokmu dicolong wong kan muring-muring kon. Wis. Saiki misale kon ngomong, keraton iki apa feodal iku? Mlebu gak oleh nganggo sandal. Lho, sik. Omahmu lho sing gak keraton blas rada gedhe-gedhe titik. Iku ana aturane. Ya ta gak? Omahmu lho, omahku lho.
Sing duduk sapa-sapa aku iki, iku ana aturane. Ana nek tukang pos ya gak perlu dilebokno pawon. Ya ta gak? Ya ta? Ana daya sing kok temoni ndek nirat, ana daya sing kok temoni cukup ndek buk ngarep. Ana dhewe-dhewe jarake secara budaya. Ana daya iso kok lebokno bali ndek ngarep, ana daya sing wis rada idek kok lebokno njero omah, ana daya sing oleh kok olehno mlebu pawon-pawon njupuk, buka kulkas njupuk-njupuk minuman langsung oleh. Tapi gak mungkin ana daya sing oleh mlebu kamarmu, betul tak? Nah, keraton yang ngono padha karo omahmu. Sing jenenge keraton dalem iku gak kabeh wong. Jadi memang ada aturan semua. Dan itu kita jaga. Itu namanya simbol. Keraton itu tidak berkuasa. Tapi dia simbol. Dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita. Kalau kita ngomong Jawa, tidak berarti kita menyembah Jawa. Gak. Aku ke kebo. Ojo disapek-sapek no. Harga diriku bahwa aku ke kebo. Ngono lho. Gak kok kebo iku hebat. Gak. Masih omek laler. Gak iso kon menghina laler. Lalu tokohnya Allah untuk menyadarkan semua manusia. Wacon surat apa itu aku lali. Wacon lah anak sing di Quran. Semua manusia itu tidak akan cukup aku kasih lalat dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap jajal ana wong iso nguber laler, masih pendekar pencak. Loh, gak maksudnya tidak mungkin itu kita. Jadi laler tok iku untuk membuat manusia berendah hati dan tawaduk bahwa kon gak iso nang laler gak iso apa-apa kon. Wis to, gak iso apa-apa. Dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian, informasi untuk mengatakan bahwa wis to, ojo kuatir anggar sampean tetap setia bahwa sampean wong Jawa dan wong Jawa itu kewajiban dari Allah sampean dadekno wong Jawa sebagaimana bebek dijadikan bebek. Itu kewajiban dari Allah menurut saya dan itu hukumnya wajib. Bahwa sampean kupluan gak masalah, masalah ilustrasi, ya toh. Bahwa sampean celonoan gak berarti dadi wong barat, ngono sih. Ya. Cuman terus ojo alam pikirannya semuanya kamu hilangkan Jawanya. Jadi di dunia ini yang akan dihancurkan dan sedang dihancurkan adalah Jawa dan Islam, Mas Agus. Jawane wis entek-entekan wis 7 abad. Islamnya ini puncaknya penghancuran adalah Arab Spring, ya toh. Arab Spring. Arab Spring ini lho, nek biyen sadurunge iku awal abad 20 nggih Mas Ayu, itu kerajaan Ottoman yang besar itu ditawur karo sekutu entek kari Turki tok. Islam gak duwe harga diri meneh. Setelah perang salib sekian abad. Mari ngono Timur Tengah sugih dientekno kilang minyake, dihabiskan harga dirinya. Afghanistan perang sampai saiki entek-entekan, wong Islami dadi wong Islam keras kaya ngono iku, kemudian Irak hancur, ya. Apa meneh? Kuwait sekarang juga dihancurkan, Mesir hancur, Libya hancur, Syria gak karu-karuan. Pokoknya Islam dihancurkan habis-habisan dengan Arab Spring. Dan Arab Spring, atau itu istilah mereka, istilah penjajah. Ngakune kate mendemokratisasikan negara-negara Islam. Tapi aslinya pokoknya kate ngepek hartane dan menghancurkan harga dirinya dan menghilangkan Islamnya. Nah, mari Arab beres saiki gantian Indonesia. Mulane kon dikongkon musuhan. Ya toh? Dikongkon musuhan, kenduren dibid'ahno. Ya ta gak? Apa meneh selawatan dilok-lokno. Apa meneh? Nang kuburan. Jadi kamu itu dipotong hubungan cintamu dengan Rasulullah dan dengan leluhurmu. Itu ceritanya. Jadi nek ana wong larang kon nang kuburan, itu sebenarnya adalah ujung dari satu rekayasa internasional yang berasal dari Timur Tengah, Israel dan Amerika, ya, untuk memotong hubungan cintamu dengan Rasulullah SAW dan dengan nenek moyangmu sendiri. Ngono lho, Rek.